Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hiban Channel. Video kali ini saya akan berbagi tips tentang perawatan ikan cupang. Nah, saya baru saja selesai menguras ikan-ikan saya. Nanti saya tunjukkan ikan-ikannya dan sekaligus saya menjelaskan tentang perawatan ikan cupang di farm saya. Nah, sebelumnya teman-teman bisa like, comment, and subscribe di channel saya agar channel saya lebih berkembang lagi dan saya lebih semangat lagi membuat konten-konten ikan cupang. Oke, kita lanjut saja di videonya. Nah, ini dia ikan-ikannya. Saya menggunakan senter agar ikan saya dapat dilihat dengan jelas. Nah, sebelumnya saya menguras ikan ini, saya menjantur ikan-ikan saya seperti ini. Nah, bertujuan ketika si ikan mengedok, dia mengeluarkan kotoran. Jadi si ikan perutnya kosong dan nggak ada kotoran. Jadi ketika si ikan dipindahkan ke wadah yang baru, dia nggak mengeluarkan kotoran selama 1 hari. Nah, jadi si air tetap jernih dan bersih. Nah, keesokan harinya teman-teman memberi pakan. Setelah teman-teman memberi pakan itu, teman-teman bisa menjantur ikan-ikan teman seperti ini. Jadi si ikan ini tetap sehat dan formnya ini terjaga. Jadi setelah memberi pakannya itu dijantur seperti ini dan dia mengeluarkan kotorannya. Jadi dia istilahnya kayak seperti manusia lah. Jadi kalau misalkan habis makan ya diharapkan berolahraga lah, gerak-gerak gitu, agar nggak diabetes kalau misalkan di manusia. Nah, si ikan ini juga seperti ini, agar dia tuh nggak diem aja gitu, gerak-gerak seperti ini. Nah, ini dia ikan saya masih bahan jenis FCCP. Nah, saya menunjukkan ikan-ikan yang female nih. Ini yang male-male-nya ini. Nah, ini dia ikan yang female. Nah, di sini saya menggunakan flash ya, agar ikan-ikan saya ini terlihat. Nah, di sini saya banyak ikan-ikan yang ready. Teman-teman kalau misalkan lihat male atau female yang teman-teman suka dan ingin membelinya, teman-teman bisa DM saya di Instagram yang bernama Hiban Beta, dan WA juga saya cantumkan di Instagram. Nah, di sini saya menguras ikan-ikan saya ini selama 7 hari sekali. Dan kalau misalkan saya ada waktu luang di rumah, saya menguras ikan-ikan saya ini selama 3 hari sekali. Jadi kalau misalkan saya ada kegiatan di rumah, saya menguras ikan-ikan saya ini 7 hari sekali. Jadi kalau misalkan ada ikan yang kurang gesit ketika dijantur, teman-teman langsung mengganti airnya si ikan itu, agar si ikan itu bisa gesit kembali. Nah, di sini saya memberi pakan ikan saya ini menggunakan pakan hidup, kadang kutu air, kadang juga menggunakan jentik nyamuk.
Nah, kalau teman-teman nggak ada pakan hidup, saya sarankan juga menggunakan pelet. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir, saya juga menggunakan pelet. Kalau misalkan di pagi hari itu hujan, saya nggak bisa cari kutu air, jadi saya di sini memberi pakannya itu kadang menggunakan pelet. Nggak usah khawatir, pertumbuhan ikan itu tetap berkembang dia menggunakan pelet juga. Jadi lebih baik menggunakan pelet daripada si ikan berpuasa. Nah, ini dia ikan-ikan saya yang berusia baru 4 bulan setengah, Nemo Multi Galaxy. Nah, teman-teman kalau misalkan minat, teman-teman bisa DM saya yang saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman juga kalau misalkan ada cacing sutra, ya nggak apa-apa ngasih ikan-ikan ini menggunakan cacing sutra, tetapi teman-teman memberi pakannya itu nggak setiap hari menggunakan cacing sutra. Kalau jenis plakat ini dikasih cacing sutra tiap hari, itu si ikan perkembangannya itu bagus, dia cepat besar, tetapi perut ikan ini agak membuncit karena si cacing sutra itu mengandung lemak yang banyak gitu. Nah, teman-teman bisa seling-seling memberi pakannya itu, nggak setiap hari juga. Saya juga menggunakan cacing sutra buat pembesaran, jadi saya memberi pakannya itu nggak setiap hari. Nah, saya di sini tuh banyak ikan yang seperti ini, Nemo multi gitu. Nah, jadi saya perawatan ikan saya itu di sini ketika sebelum mengganti air ikan teman-teman, saya biasanya menjantur ikan-ikannya agar si jantan atau si betina mengeluarkan kotorannya, agar ketika dipindahkan di tempat yang baru nggak langsung mengeluarkan kotoran. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pemberian pakan. Pemberian pakan itu saya selama 1 hari itu 2 kali, pagi dan sore. Jadi kalau misalkan nggak ada pakan hidup, saya menggunakan pelet. Nah, itu aja perawatan yang di sini. Nah, untuk settingan air itu saya di sini menggunakan air yang sudah diendapkan selama 1 kali 24 jam, bertujuan agar si pH air ini stabil. Dan campuran air ini saya menggunakan garam ikan dan bleach it atau obat biru. Nah, kalau misalkan ada ketapang, teman-teman bisa menggunakan daun ketapang atau menggunakan ekstrak ketapang yang sudah teman-teman ekstrak. Saya di sini menggunakan langsung saja, daun-daunnya ada langsung dimasukkan di botol-botol. Nah, teman-teman, kalau daun ketapang ini sebelumnya teman-teman olah lebih dahulu. Teman-teman bisa cek di
video-video saya yang sebelumnya ada cara mengolah daun ketapang supaya enggak berminyak. Nah, di sini saya itu menggunakan air yang saya endapkan. Jadi kalau misalkan teman-teman airnya bagus, pH-nya bagus, ya nggak apa-apa, nggak diendapkan terlebih dahulu, langsung digunakan ke ikan teman-teman. Saya di sini air saya juga bagus, pH-nya bagus. Saya tetap mengendapkan air ini agar lebih meyakinkan saya agar si ikan ini saya yakin sehat pada pergantian airnya. Nah, gitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya teman-teman kalau misalkan minat ikan-ikan saya bisa DM di Instagram saya yang bernama Hiban Beta, dan teman-teman bisa WA di Instagram saya, ada nomor WA saya, nanti saya cantumkan juga di deskripsi. Oke, selebihnya saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.